Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang memberikan kepada kita limpahan yang sangat besar dari anugerah yang begitu besar, yaitu nikmat Islam. Dan kemudian kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai keimanan, untuk mencintai amal saleh, membenci kemaksiatan dan kekufuran, dan itu semuanya adalah tanda sebagai tanda di antara tanda orang yang diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan murni itu semuanya adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai sesuatu yang harus dibanggakan atau sesuatu yang kemudian merasa diri lebih baik dari yang lainnya. Bahkan yang seperti itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam ujub dan kesombongan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita semakin bersyukur jika Islam ini, nikmat Islam ini kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan semangat untuk menuntut ilmu agama, semangat untuk talabul ilm, semangat untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang dengan semangat-semangat ini insya Allah itu akan memberikan penambahan ilmu bagi seorang muslim, mengokohkan ketauhidannya, mengokohkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan mengupgrade dirinya, mengangkat dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan cuma sekedar baik untuk dirinya saja, namun dia juga berusaha untuk memperbaiki yang lainnya dengan menegakkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia sungguh berada di kerugian, ya kecuali yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari peristiwa perang Mu'tah. Kita insyaallah akan lebih mendalami lagi beberapa peristiwa yang ada dalam peristiwa perang Mu'tah, ya ikhwafillah. Namun perlu diingatkan, perlu kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum dengan menjadikan bagi mereka masing-masing momennya. Artinya ada tokoh-tokohnya di dalam setiap peristiwa peperangan itu. Yang tokoh-tokoh itu menjadi bintang-bintang di dalam jihad fi sabilillah. Sehingga sebagian sahabat menyebutkan misalnya di perang Badar itu siapa, di perang Uhud itu siapa, dan seterusnya. Seperti di perang Khaybar misalnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an misalnya. Dan terus demikian. Dan termasuk juga di dalam konteks ini, kajian kita tentang perang Mu'tah adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu menumbuhkan, ya, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, jangan sampai seperti kaum Syiah Rafidhah yang mereka itu membesar-besarkan peran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam banyak momen, ya, di dalam banyak peristiwa, dan mengecilkan peran para sahabat yang lainnya. Itu yang mereka lakukan di dalam banyak hal, ya, dan malah itu sebetulnya apa yang mereka lakukan itu malah merendahkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan mengkultuskan beliau pada dalam satu momen, namun kemudian melupakan peran-peran para sahabat pada momen-momen yang lainnya. Ya, sedangkan disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukan hanya kemuliaan Ali, tapi kemuliaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, Muhajirin wal Ansar. Di antara para sahabat Ansar misalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an misalnya, atau As'ad bin Zurarah misalnya, Usaid bin Hudzair
dan banyak lagi para sahabat Ansar yang mereka itu memiliki kemuliaan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan peran yang cukup besar untuk kemuliaan dinul Islam dan kemajuan dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pada kajian sebelumnya terkait dengan peristiwa perang Mu'tah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan syahidnya 3 pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, yang karena itulah maka perang ini juga disebut dengan Ghazwatu al-Umara, ya Ghazwatu al-Umara, karena banyaknya pemimpin amir ya bagi pasukan ini. Di situ ada Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abu Talib, kemudian Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini beliau menyampaikan, ya setelah terbunuhnya, mati syahidnya 3 sahabat itu, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau di kota Madinah, beliau menyampaikan dengan wahyunya, hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillahi hatta fatahallahu alaihim, maka panji itu pun diambil oleh salah satu dari pedang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Maka sejak itulah, kata Qatadah radhiyallahu an, sejak itulah Khalid disebut dengan Saifullah, ya disebut dengan Saifullah. Dan itu juga diantara hikmah, ya kenapa Khalid ibn Walid radhiyallahu an tidak mati di medan jihad, sedangkan beliau menginginkan hal tersebut. Di antara para sahabat ada yang menghibur beliau di akhir hayatnya dengan mengatakan, ya Khalid, anta saifun min suyufillah. Wahai Khalid, engkau salah satu pedang Allah, dan pedang Allah itu tidak patah di medan perang. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam gempuran yang luar biasa dari pasukan Romawi ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada Khalid ibn Walid, sehingga beliau bisa menghadang, ya membendung serangan ombak musuh yang sedemikian luar biasa besarnya, ya. Dan subhanallah ya khawfillah, ketika Khalid ibn Walid diberi taufik oleh Allah untuk merubah posisi pasukan satu dengan yang lainnya, ketika beliau memindahkan pasukan sisi kanan ke sisi kiri, sisi depan ke sisi belakang, dan seterusnya, maka di hari berikutnya mereka melihat, ya musuh-musuh Islam ini, kaum Romawi, melihat bahwa ini orang-orang baru, bukan yang kemarin, ya, bahwa mereka ini sepertinya sudah mendapatkan pertolongan, sedangkan kemarin saja dengan kondisi pasukan yang minim mereka sudah berhasil membunuh banyak orang. Bagaimana dengan kondisi yang ada saat ini? Maka itulah yang menjadi salah satu sebab kemenangan kaum muslimin dalam peristiwa besar ini, yaitu ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu di samping berhasil membunuh banyak orang dari kalangan tentara Romawi, di antara itu juga adalah beliau berhasil menarik pasukan itu dengan selamat, ya untuk pulang ke kota Madinah, ya, dan hanya beberapa gelintir orang saja yang menjadi korban dalam peperangan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini bukanlah sesuatu yang kalau kita hitung di luar hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang, ya, untuk menyelamatkan sekelompok orang kecil di tengah kepungan yang sedemikian besarnya, 3.000 lawan 200.000, dan dia harus menyelamatkan ketiga ribunya ini tadi dari kepungan musuh yang sedemikian dahsyatnya. Ini bukanlah sesuatu yang sangat gampang dan mudah. Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita melalui Khalid ibn Walid bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin yang ada pada saat itu, dan kemudian menunjukkan bagaimana umat Islam yang andai kata boleh dikatakan mereka sebelum menjadi muslim memiliki pengalaman perang, ya pengalaman perang mereka istilahnya pengalaman perang kampung, ya antar suku-suku satu dengan yang lainnya. Tidak terbayang mereka harus berhadapan dengan pasukan besar Romawi. Pasukan besar Romawi ini sesuatu yang di luar jangkauan hayalan mereka. Namun bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukan sekedar melawan Romawi, bahkan mereka dengan jumlahnya yang sangat dahsyat dan sangat besar, 200.000 tentara, dan kaum muslimin cuma 3.000 tentara.
namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaannya dan kemuliaan agamanya melalui tangan-tangan dan sikap-sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan banyaknya ghanimah dan juga korban, ya ghanimah untuk umat Islam, dan jatuhnya banyak korban dari kalangan tentara Romawi adalah hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim dan juga Musnad Imam Ahmad. Sebagaimana riwayat itu disampaikan bahwa Auf bin Malik al-Asja'i menyampaikan bahwa aku bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu an keluar berjihad bersama kaum muslimin di perang Mu'tah, ya, dan aku ditemani seorang pembantu yang akhirnya menolongku dan membantuku dari orang Yaman, ya, dan dia dengan membawa pedangnya. Ketika salah seorang dari umat Islam menyembelih seekor onta, dia, ya, temanku ini yang menolongku dari negeri Yaman ini minta sebagian dari kulitnya. Maka diberikanlah kulit dari sembelihan itu. Kemudian dia membuat sebuah perisai dengan kulit tersebut yang sangat tebal, yang sangat kuat. Dan kemudian kita bertemu dengan rombongan tentara Romawi pada saat itu. Ada salah seorang penunggang kuda, ya, yang penunggang kuda putih dengan senjatanya, ya, dengan perisainya yang disepuh emas, senjatanya yang menunjukkan senjata itu ada emasnya, ya, dan kemudian orang itu, tentara Romawi ini dengan senjata yang mewah itu, dia berhasil menyerbu di kalangan umat Islam. Maka diikutilah oleh penolongku ini, ya, kata Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu an, ya, orang Yaman ini, dan dia menunggunya, ya, menunggunya di belakang sebuah batu besar. Ketika tentara Romawi itu melewatinya, maka dijebaklah kudanya, maka dia jatuh dan kemudian dia berhasil dibunuh oleh penolongku tersebut ini. Maka dia pun mengambil kuda dan semua apa yang dimiliki oleh tentara Romawi itu. Ya, belum tahu bahwa pedangnya disepuh emas, demikian pula dia menggunakan peralatan yang disepuh emas, ya, atau dicampur dengan emas, bukan cuma sekedar sepuhan, dicampur dengan emas. Dan ketika dia membawa ini semua, ya, dia membawa harta yang cukup besar dari satu orang itu, dibawa kepada Khalid. Khalid melihat bahwa yang dikumpulkan oleh seorang pembantu ini cukup besar, kebanyakan. Ya, maka diambillah oleh Khalid ibn Walid. Ya, harta itu diambil oleh Khalid ibn Walid. Yang istilahnya di dalam dalam bahasa Arab adalah as-salab. As-salab itu adalah semua benda yang ditinggalkan, ya, yang dimiliki oleh lawan, yang dimiliki oleh musuh, dari pakaian yang dia pakai, senjata, kuda, dan yang semisalnya. Ketika itu semua diambil oleh Khalid, tidak diserahkan kepada pelayannya itu, maka Abu Malik al-Asy'ari bertanya, ya, dia bertanya kepada, ya, Auf bin Malik ini bertanya kepada Khalid, wahai Khalid, kenapa engkau ambil? Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan bahwa hak dari lawan yang mati, ya, dari pakaian, persenjataan, kuda, dan yang lain sebagainya itu adalah hak yang membunuhnya. Kenapa engkau rubah itu? Kata Khalid bin Abu Thalib, kata Khalid bin Walid, kata Khalid, dia mengatakan benar. Saya mendengar itu. Namun saya melihat ini kebanyakan buat dia. Karena dia cuma seorang pembantu yang membantumu dan melayanimu. Kemudian aku pun berkata, ya, kata Ka'ab bin Malik al-Asy'ari, kamu kembalikan itu atau kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Khalid enggan untuk mengembalikannya. Maka ketika sampai di kota Madinah, dia pun menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan tentang bantuan yang dia terima dari pelayan dan pembantunya, dan apa yang diperbuat oleh Khalid ibnul Walid. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil Khalid dan bertanya, ya Khalid, alama sana'ta, wahai Khalid, kenapa kamu begitu kan? Kenapa kamu ambil harta dia? Padahal itu haknya. Kata Khalid bin Walid,
laqad istakthartuhu. Menurutku kebanyakan ya Rasulullah, terlalu banyak buat dia. Maka Nabi SAW pun bersabda, ya Khalid, rudda alaihi ma akhadta minhu. Ya, wahai Khalid, kembalikanlah ya yang kamu ambil dari dia. Ya, kembalikanlah kepada dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Auf menyampaikan, ya dia menceritakan, wahai Khalid, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu sesuai dengan janjiku, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Nah, namun di sini ada satu hal, ya, ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepada Nabi. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Auf bin Malik, apa yang ingin kau sampaikan wahai Auf? Ya, kemudian Auf pun menceritakan bahwa pembantunya ini berhasil menjatuhkan lawan itu dengan menghadangnya ya, dari belakang sebuah batu, dan kemudian ketika kudanya lewat maka dijegallah kuda itu, dia jatuh dan kemudian dia bunuh ya, dengan melakukan perencanaan sendiri tanpa mengikuti arahan dari pemimpin perangnya sendiri, yaitu Khalid ya. Mendengar itu ya, dia menyampaikan, ya Rasulullah, dia melakukan tindakannya secara personal tanpa meminta izin kepada Khalid sebagai pemimpin panglima perang. Maka Nabi SAW bersabda, ya Khalid, la tarudda alaihi. Hal antum tariku li umarai, lahum sifatu amrihim wa alaihim kadaruhu. Nabi SAW bersabda, wahai Khalid, jangan kamu kembalikan harta yang telah dia kumpulkan. Ya, apakah kalian akan meninggalkan orang-orang yang telah aku tunjuk sebagai pemimpinku, ya, pemimpin untuk kaum muslimin? Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud hadis ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa rakyat itu harus taat kepada pemimpinnya. Ya. Dan ketika taat itu, ya, taat dalam hal yang ma'ruf, bukan di dalam hal yang munkar. Sehingga di dalam riwayat sahih ini juga, di dalam sahih Muslim, Nabi SAW juga mengingatkan, lakum sifwatu amrihim wa alaihim kadaruhu. Kata Nabi SAW bahwa bagi kalian kebaikan urusan mereka, ya, dan pemimpin-pemimpin kalian yang menanggung keburukan dan kotornya dosa-dosa mereka. Ya, ini menunjukkan kepada kita, ikhwafillah, bahwa taat kepada ulil amr di dalam hal yang ma'ruf. Dan karena kita tetap taat walaupun kita tahu bahwa dia berbuat kemunkaran, kemaksiatan, tapi taat kita dalam hal yang ma'ruf, kita tidak menyetujui kemunkaran yang mereka perbuat, itu bukan berarti bahwa pengakuan bahwa mereka adalah orang-orang baik. Namun Nabi SAW menyampaikan, lakum sifatu amrihim wa alaihim kadaruhu. Bagi kalian kebersihan urusan mereka, jadi selama mereka berbuat benar, itu kalian berhak mendapatkan bagian dari itu. Adapun kotornya mereka adalah tanggung jawabnya mereka sendiri. Ya, adalah tanggung jawabnya mereka sendiri. Ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini ya menunjukkan kepada kita di antara dalil yang menunjukkan bahwa begitu banyaknya korban yang berjatuhan dari kalangan tentara Romawi pada saat itu. Ya, itu menunjukkan akan hal tersebut. Nah, ikhwatal iman, kalau kita bertanya, apa yang dimaksud dengan kemenangan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam peperangan ini? Ya, ketika Nabi SAW menyampaikan, hatta fatahullahu alaihim, sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Apakah di dalam peperangan itu menunjukkan kekalahan yang fatal dari orang-orang musyrikin? Ya, atau yang dimaksud kemenangan itu adalah berhasilnya Khalid menarik pasukan itu dalam keadaan selamat sampai pulang ke kota Madinah? Ibnu Katsir menjelaskan, ya, bahwa maksud dari kemenangan yang diberikan itu adalah kedua-duanya. Ya, ketika Khalid ibn al-Walid diberi amanah untuk memimpin dan bersama mereka, dan kemudian beliau telah merubah
posisi pasukan kanan kiri dengan kiri ke kanan dan seterusnya, sehingga membuat musuh itu terheran-heran karena melihat wajah-wajah baru yang mereka mengira bahwa Khalid mendapatkan support dan bantuan. Ya, nah di saat itulah Khalid ibnul Walid bisa menekan pasukannya tentara Romawi, dan di saat bersamaan membuat mereka berpaling dan lari tunggang langgang, ya, dan itu pun tidak dikejar oleh Khalid dan yang lainnya. Ya, ketika larinya tentara Romawi, perginya tentara Romawi dari medan perang, dan kemudian kembalinya kaum muslimin ke kota Madinah dalam keadaan selamat secara mayoritasnya, itu adalah sebuah ghanimah besar, sebuah kemenangan besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayatu wan Nihayah. Dan ikhwatal iman, sebagaimana pada kajian sebelumnya disampaikan bahwa semua peristiwa yang terjadi di Mu'tah dilihat oleh Nabi SAW secara live di kota Madinah. Ya, semua dilihat oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menyampaikan duka citanya, yang menyampaikan tentang informasi kematian sebagian para sahabat itu, dan beliau duduk, artinya beliau berada di mimbarnya. Sebagaimana hadis Musnad Imam Ahmad dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ya, beliau menyebutkan kemudian Nabi SAW menaiki mimbar, dan setelah itu Nabi SAW mengumumkan as-salatu jami'ah, salat ditegakkan. Ya, ketika mereka pada semuanya ngumpul, maka Nabi SAW menyampaikan, ala ukhbirukum an jaishikum hadzal ghazi innahum intalaqu hatta laqawul adu. Maukah kalian saya beritahu tentang berita musuh ini, peperangan ini, kata Nabi SAW, yang menyerang di dalam peperangan ini, bahwa sesungguhnya mereka melakukan perjalanannya sampai mereka bertemu dengan tentara musuh. Fa'usiba Zaidun syahidan, dan ternyata Zaid mati syahid pada saat itu. Fastaghfirullah, maka mintalah ampun kepada Allah untuk Zaid bin Harithah. Maka kaum muslimin pun pada saat itu mendoakan Allahumma firli Zaid bin Harithah. Mereka berdoa untuk kebaikan Zaid, untuk agar Allah merahmati Zaid dan mengampuni dosa-dosa Zaid radhiyallahu anhu. Setelah itu kata Nabi SAW, perang Panji ini, bendera ini dibawa oleh Ja'far bin Abu Talib, dan beliau dengan keberaniannya menyerang musuh sampai beliau mati syahid. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ashhadu lahu bisyahadah fastaghfirulah. Aku bersaksi bahwa Ja'far bin Abu Talib mati syahid, maka mintakanlah ampun kepada Allah untuknya. Antum perhatikan ikhwatal iman, yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya adalah minta ampun. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para syuhada. Mati syahid pun kata Nabi SAW, fastaghfirulah, mintakanlah ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Kemudian thumma akhadha liwa'a Abdullah ibn Rawaha. Setelah itu kata Nabi SAW, panji itu diambil oleh Abdullah ibn Rawaha. Fa'athbata qadamaihi hatta usiba syahidan. Maka dia mengokohkan kedua kakinya sampai dia mati terbunuh sebagai orang syahid. Fastaghfirulah, mintakanlah ampun kepada Allah untuknya. Kemudian setelah itu kata Nabi, thumma akhadha liwa'a Khalidun ibnul Walid wa lam yakun minal umara wa huwa amarra nafsahu. Kata Nabi SAW. Setelah itu, ya, kata Nabi SAW, panji itu diambil oleh Khalid ibnul Walid radhiyallahu an, ya, dan Khalid ini tidak termasuk dari umara, ya, tidak termasuk pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dia yang mengangkat dirinya untuk sebagai pemimpin. Ya, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, ya, dan berdoa, Allahumma huwa saifun min suyufika fansurhu. Ya, dia berdoa, ya Allah, dia ini Khalid adalah salah satu pedang dari pedang-pedangmu, maka tolonglah dia. Ya, tolonglah dia. Ini semua didoakan oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Nabi SAW secara live dari kota Madinah.
Artinya beliau tidak hadir dalam peristiwa itu. Namun Allah bukakan semua kejadian ini di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, ya, dalam riwayat Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar, ya. Kemudian pedang itu diambil oleh Khalid ibn Walid, saifun min suyufillahi azza wa jal, fa fatahallahu alaihi. Bahwa panji itu diambil oleh Khalid ibn Walid, salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui tangannya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang status 3 orang sahabat yang telah terlebih dahulu meninggal dunia ini. Ya, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Talib, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum. Ya, ditunjukkan oleh Nabi. Maka kata beliau, kemudian pada suatu malam beliau mengatakan, ditunjukkan kepadaku surga. Ya, ditunjukkan kepadaku surga. Dan aku melihat 3 orang ini di surga, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku melihat 3 orang ini di surga. Mereka sedang duduk bersantai-santai di permadani-permadani yang terbuat dari emas. Namun aku perhatikan posisi permadaninya atau posisi sofanya Abdullah ibnu Rawaha tidak serapi 2 temannya. Ya, kenapa kok milik Abdullah ibnu Rawaha agak geser? Ya, aku pun bertanya, amma hadza? Kenapa ini? Kenapa kursinya Abdullah bin Rawaha agak geser? Kemudian dijawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, madaya wa taraddada Abdullahi ba'da taraddudi thumma madha. Bahwa 2 orang yang lainnya, mereka itu berjuang dan berjihad, ya, dengan sepenuh hati, dan mereka syahid. Adapun Abdullah bin Rawaha sempat bimbang dan kemudian diberikan keteguhan lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kebimbangan untuk memilih tetap hidup di dalam kehinaan atau mati di dalam perjuangan Islam, itu menyebabkan Abdullah ibnu Rawaha posisi sofanya agak miring di surga. Bagaimana dengan sebagian kita yang kemudian dengan gampangnya meninggalkan banyak perintah dan melanggar banyak larangan? Allahul musta'an. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatal iman. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwahnya, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah ibnu Rawaha, beliau masuk surga sambil agak miring, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa begitu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma asabathul jirahatu nakala fa'ataba nafsahu fatashajja'a wastushhida. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mulai terluka, Abdullah bin Rawaha mulai terluka, ya, dia sempat berpikir untuk mundur, dan dia pun mengingat hatinya, menegur hatinya, dan dia semakin berani, dan kemudian dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau ditanya siapa pemenang di dalam peperangan ini, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa pemenangnya adalah kaum muslimin. Sebagaimana dalam sahihnya dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta idza akhadha ar-rayata sayfun min suyufillahi hatta fatahallahu alaihim. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan panji ini kepada salah satu pedang Allah, dan Allah memberikan kemenangan melaluinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa orang-orang Romawi yang pertama kali meninggalkannya, ya, mereka yang pertama kali meninggalkannya. Adapun riwayat dalam Tabaqat juga dari Abu Amir, yang beliau menyebutkan kemudian beliau menyebutkan bagaimana kalah dan berjatuhannya orang-orang musyrik, orang-orang Romawi di tangan kaum muslimin. Ya, berjatuhannya orang-orang Romawi di tangan
kaum muslimin. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang bagaimana statusnya kaum muslimin di dalam peperangan ini. Ya, beliau menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam peristiwa perang Mu'tah. Ya. Ikhwatal iman. Syekh Shafir Rahman Mubarak Al-Mubarak Kafuri, ya, yang menulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum rahimahullah, ya, beliau telah wafat. Beliau menyampaikan tentang banyaknya riwayat terkait dengan akhir peperangan ini. Dan kemudian beliau menyampaikan setelah menganalisa dari sejumlah riwayat bahwa itu menunjukkan kemenangan yang Allah berikan kepada Khalid radhiyallahu an adalah berhasilnya beliau untuk meneguhkan dirinya dan meneguhkan hati kaum muslimin sepanjang siang itu untuk berperang melawan mereka. Demikian pula di sore hari dan di akhir malam. Dan juga ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, di saat itulah dia berpikir untuk membuat sebuah rencana yang mengancam atau membuat takut hati tentara Romawi. Ya, maka di saat itulah kemudian dia membuat strateginya yang tadi disampaikan dan kemarin juga disampaikan tentang strategi Khalid, sampai umat Islam berhasil menarik diri dari pasukan tersebut tanpa hal-hal atau perilaku-perilaku yang mencurigakan di mata orang-orang Romawi. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena bagaimana 3.000 orang ditarik oleh Khalid ibn Walid di tengah kepungan 200.000 orang dan mereka berhasil lolos. Ini adalah suatu karamah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada tentara Khalid ibn Walid dan para sahabat yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika musuh, ya, sebagaimana disebutkan tentang keberanian Khalid, ya, membagi-bagi pasukan, itu membuat mereka mengira ada bantuan baru dari kaum muslimin yang lainnya. Maka ketika Khalid telah bertemu dengan pasukan lawan dan keduanya untuk saling berhadapan, Khalid ibn Walid melihat bahwa sebagian pasukan ketakutan, ya, sebagian pasukan ketakutan. Maka Khalid ibn Walid memberikan motivasi kepada mereka dengan jihadnya, ya, untuk istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, yang itu membuat semangat mereka menjadi balik. Dan kemudian itu membuat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentara Romawi tidak berani mengejar mereka ketika mereka memilih untuk menarik diri. Ya, sehingga ketika mereka memilih untuk menarik diri dari Mu'tah, demikian pula orang-orang Romawi menarik pasukannya ke negeri berasal mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemenangan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa kemenangan itu bukan sekedar ghanimah, harta rampasan yang dibawa pulang, tapi selamatnya tentara kaum muslimin dari lawan-lawan mereka di dalam kepungan yang sedahsyat ini, itu adalah sebuah kemenangan bagi umat Islam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Ja'far menceritakan bahwa Nabi SAW tidak segera mendatangi keluarga Ja'far yang telah ditinggal mati oleh ayah mereka, kecuali setelah hari ketiga. Pada hari ketiga, Nabi SAW mengingatkan mereka, mengingatkan para sahabat, keluarganya Ja'far, la tabku ala akhi ba'dal yawm, ud'u ilayya ibna ya akhi. Ya, kata Nabi, hari ini kalian jangan menangisi saudaraku, yang maksudnya Ja'far, jangan kalian tangisi. Ya, kemudian Nabi SAW memanggil kedua anak dari Ja'far itu. Maka didatangkanlah kami. Kemudian Nabi SAW melihat bahwa di kepalanya Abdullah bin Ja'far, karena masih anak-anak, dilihat ada kutunya. Ya, di rambutnya ini ada kutunya. Maka Nabi SAW panggilkan tukang cukur. Maka dicukur habislah kepala kami, kata Abdullah bin Ja'far. Ya, dipotong habislah kepala kami sampai gundul. Dan Nabi SAW pun bersabda, amma Muhammadun fasyabihu ammina Abi Talib. Ya,
wa amma Abdullah fasyabihu khalqi wa khuluqi. Ya, adapun Muhammad ya itu mirip ya anaknya Ja'far ini ada yang namanya Muhammad dan Abdullah. Muhammad mirip paman kami, Abu Talib, kata Nabi SAW. Adapun Abdullah bin Ja'far itu lebih mirip tampilannya dan akhlaknya seperti diriku, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW mendoakan kematian Ja'far ini dengan doanya, Allahumma khluf Ja'faran fi ahlih wa barik li Abdullah fi safqati yaminih. Ya Allah, gantikanlah untuk Ja'far, untuk keluarganya. Ya, berilah pengganti untuk Ja'far. Dan berkahilah Abdullah, kata Nabi SAW. Di dalam usaha dan ikhtiarnya. Semua usaha ikhtiarnya berkahi, kata Nabi SAW. Maka ikhwatal iman, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu beliau menceritakan ya, bahwa sekali waktu ibu kami, kata Abdullah bin Ja'far, pernah mengeluh kepada Nabi SAW. Ya, mengeluhkan terkait dengan yatim, anak yang meninggalkan anak-anak yatim. Ya, meninggalkan anak-anak yatim. Yang itu menjadi beban berat bagi seorang janda yang beranak. Maka Nabi SAW bertanya, Al-ailata takhafina alaihim wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah. Apa yang kamu khawatirkan? Ya, wahai istri Ja'far. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu takut fakir? Takut miskin? Kata Nabi SAW. Sedangkan aku yang menolong kalian di dunia dan di akhirat. Maksudnya Allah yang mensupport kalian, yang mendukung kalian. Ya, yang membantu kalian di dunia dan akhirat. Maka Nabi SAW yang menjamin keluarganya Ja'far. Ini diantara dalil-dalil besar ikhwatal iman yang menunjukkan akan lifestyle atau harta Rasulullah SAW. Bahwa harta Nabi sangat banyak. Ya, sehingga beliau bisa memberikan biaya kepada keluarga-keluarga yang ditinggal mati oleh ayah mereka. Dan tidak sedikit Nabi SAW melunasi hutang-hutang sebagian sahabat dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika sampai berita terbunuhnya Abdullah bin Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abu Talib dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan terlihat kesedihan di wajah beliau. Setelah itu Aisyah bertanya, ya, ana attali'u min sa'iril bab. Ya, aku pun mengintip, kata Aisyah. Ketika beliau datang, beliau mengintip dari lubang yang ada di pintu. Dan kemudian ternyata ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW dan melaporkan bahwa istrinya Ja'far meratap, menangisi kematian suaminya. Maka Nabi SAW memerintahkan agar stop dari ratapan tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan Nabi SAW menyuruh kepada sahabat itu yang melapor untuk mengingatkan wanita-wanita itu. Dan setelah itu tidak lama laki-laki ini balik dan mengatakan, ya Rasulullah, qad nahaituhunna wa dzakara annahu lam yuti'nahu. Ya Rasulullah, sudah saya peringatkan mereka supaya tidak meratap. Namun mereka tidak mentaati dan mendengarkan pesanku. Maka Nabi SAW mengutus kepada sahabat ini untuk melakukan peringatan yang sama. Ya, melakukan yang sama. Dan ternyata mereka pun tidak berubah. Ya, ternyata mereka tidak berubah, mereka tetap meratap dan menangisi jenazah Ja'far bin Abu Talib, kematian Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, Isna'u li'ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yashghaluhum au atahum ma yashghaluhum. Buatkanlah ya untuk keluarga Ja'far ini masakan, karena mereka sedang ditimpa sesuatu yang menyibukkan atau menyedihkan hati mereka. Ya, di sini Nabi SAW menyarankan agar keluarga yang ditinggal mati itu tidak repot masak dan lain sebagainya.
Malah seharusnya yang masak itu, yang memberikan makanan adalah kerabat, tetangga, sahabat, dan teman-temannya. Karena itulah sesuai dengan amanat Nabi kepada keluarga Ja'far, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yashghaluhum atau atahum ma yashghaluhum. Ya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyedihkan hati mereka. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatal iman. Dan tentang Mu'tah ini masih kita bahas pada kesempatan berikutnya, ya, terkait dengan hikmah-hikmah dari perang Mu'tah, sebelum nantinya insya Allah kita sesudahnya akan membahas tentang Sariyah yang juga tidak kalah hebatnya, yang dikenal dengan Dzatus Salasil, ya, Dzatus Salasil. Insya Allah kita akan membahasnya setelah kita mengkaji untuk pembahasan yang ketiga, ya, dari peristiwa perang Mu'tah yang luar biasa ini. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Tafadhal ya ikhwafillah, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan atau yang lainnya, silahkan. Ya Ustadz, ada pertanyaan dari peserta, boleh Anda sampaikan? Silahkan Muhammad. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya Nah, terkait dengan tadi ada istri dari sahabat yang meninggal, kemudian iya, meratap. Sejauh iya. mana Ustadz dikatakan seseorang itu meratap atas anggota keluarganya yang meninggal? Apakah bila dia mengingatnya, kemudian dia mengambil bajunya, menangis lagi, dan itu dilakukan beberapa lama, bahkan bertahun-tahun? Apakah itu termasuk meratap? Terus yang kedua, Ustadz, dari peristiwa meninggalnya suami, biasanya si istri itu masih suka disebut istrinya bapak itu yang sudah meninggal. Padahal ketika meninggal, artinya kan si istri, tanda kutip, sudah bercerai, cerai mati. Nah, bagaimana menyebutkan status yang seperti itu, Ustaz, dalam syariat Nah, Islam? Jazakumullahu khairan barakallahu fiik. atas nasihat Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Mengenai pertanyaan pertama, apakah itu disebut sebagai ratapan atau meratap ketika masih mengingat, mengenang suaminya dengan mengambil pakaiannya, menangisinya setelah sekian lama suami itu meninggal? Nah, itu termasuk bagian dari meratap yang dilarang. Ya, kalau bersedih, ya bersedih, tapi jangan sampai kemudian berlarut-larut dengan kemudian dengan apa namanya, berlarut-larut dengan seperti tadi digambarkan bahwa mengambil bajunya, mengenangnya dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengenang, itu bukanlah sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat. Ya, bahkan itu sesuatu yang dilarang. Ini afwan dari tadi Anda dilihatin oleh anak-anak ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu terkait dengan pertanyaan yang pertama, bahwa meratap yang seperti itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena meratap itu yang dilarang adalah perbuatan yang dengannya membuat seseorang memperbaharui kesedihannya, ya, yang dengan itu dia memperbaharui kesedihannya, itu yang dilakukan, dan itu adalah niyahah, ya, meratapan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan kedua, apakah seseorang, ya, seorang wanita yang suaminya sudah meninggal dunia, apakah dia masih disebut sebagai statusnya istri si fulan, atau apakah seperti itu? Jawabannya iya, ya, selama dia tidak menikah lagi, ya, dengan laki-laki lain, maka statusnya tetap disebut sebagai istri si fulan yang sudah meninggal dunia. Maka Ummu Darda radhiyallahu anha sebagai contoh misalnya, tetap dikatakan sebagai istrinya Abu Darda, padahal ya nama Abu Darda ini adalah yang melekat kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, tapi nama itu tetap melekat kepada beliau sebagai status dia istri dari Abu Darda radhiyallahu anhu, walaupun setelah
itu nama itu tetap dipakainya walaupun setelah Abu Darda lama meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, wa jazakumullah Pertanyaan yang khair. kedua Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya tadi tentang strategi perang, Naam. di mana anak buah Khalid bin Walid itu tidak menuruti perintah komandan, Ya. tetapi sebenarnya menang perangnya. Nah, Naam. apakah dimungkinkan ketika berperang, mungkin karena situasi yang darurat, tidak selalu harus sama dengan perintah? Apakah itu dibolehkan atau memang secara mutlak sebenarnya tidak boleh? Apalagi komandannya sudah memberitahu strategi tersebut. Naam. Mohon pencerahannya, Barakallahu fiik. jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair. Naam. Barakallahu fiik. Jadi yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap curang yang dilakukan oleh sahabat tersebut, ya, yang pembantu ini yang dari negeri Yaman itu, yang dengan curangnya dia membunuh seseorang dan mengambil harta orang tersebut, ya. Jadi dia dengan akal-akalannya, dengan caranya untuk mendapatkan ghanimah yang lebih banyak daripada yang lainnya. Dia mengincar seseorang yang lebih banyak hartanya dan kemudian merencanakan hal tertentu yang menyebabkan kemudian orang itu mati dan kemudian mengambil hartanya. Namun kalau misalnya dia melakukan suatu inisiatif, dan inisiatif ini pun, ikhwah fillah, inisiatif di medan perang tidak boleh dilakukan secara personal, ya. Tapi inisiatif itu harus sesuatu yang dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan tentaranya kaum muslimin. Ya, seperti nanti insya Allah kita akan melihat dalam peristiwa-peristiwa dari peperangan-peperangan yang lainnya. Ketika sebagian sahabat mengusulkan ide ini, ide itu, dan sebagainya, mereka mendiskusikan atau menyampaikan usulan itu terlebih dahulu kepada amir mereka, kepada pemimpin pasukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Afwan ini ada yang ketiga susulan, boleh Ustadz? Nah, silahkan. Ya, Ustadz, mohon pencerahannya. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Pada Ghazwah Mu'tah ini, Rasulullah SAW tidak ikut perang. Tetapi Nah, tidak disebut Sariyah Mu'tah, tapi iya, disebutnya Ghazwah. Adakah iya. alasannya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ini telah disampaikan pada awal kajian sebelumnya bahwa disebut ghazwah karena besarnya jumlah pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW pada momen ini, yaitu 3.000 tentara, ya, 3.000 3.000 sahabat, ya, 3.000 sahabat. Itu pertama, dan kemudian juga karena berlapisnya kepemimpinan yang ditunjuk oleh Nabi SAW juga di dalam peperangan ini. Sehingga Nabi SAW menunjuk, dan ini tidak pernah terjadi dalam peperangan yang lainnya. Pertama Zaid, jika Zaid kena, terjadi sesuatu, maka Ja'far. Jika Ja'far terjadi sesuatu, maka Abdullah bin Rawaha. Yang seperti itu tidak pernah terjadi kecuali pada perang Mu'tah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah. Ya Ustadz, ini disampaikan karena yang pertama dia tidak ikut Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan terakhir yang masuk ini Ustadz, tapi tidak terkait dengan tema hari ini. Boleh disampaikan Ustadz? Silakan Muhammad. Barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Assalamualaikum. mohon maaf, ini ada berita viral yang semestinya mungkin tidak perlu ditanggapi, tetapi mohon pencerahannya tentang masalah poligami yang diumumkan atau tidak diumumkan. Apa yang sebaiknya Ustadz nasihatkan buat kami ketika ada peristiwa poligami? Dan kalau yang viral ini kebetulan Ustadz, padahal sebenarnya Ustadz atau kaum muslimin poinnya adalah poligami, dan ada yang berpendapat apakah harus ada izin istri yang dilakukan melalui pengadilan. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ini di antara pesan yang perlu bagi kita semuanya untuk terus memahami salah satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi."
Di antara bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingan bagi dirinya di dalam hal tersebut. Ini di antara bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang nggak penting buat dia, yang nggak perlu buat dia. Nah, termasuk juga hal-hal yang seperti ini, ya, hal-hal yang apa manfaat dan maslahatnya buat dia sebagai thalibul ilm, buat dia sebagai seorang peserta jamaah kajian, atau buat dia sebagai seorang ustadz. Ya, ini kadang latah itu muncul di sana sini antara thalibul ilmnya sendiri termasuk ustadznya. Ya, Anda melihat juga sebagian ustadz ada yang memposting, ya, postingan terkait dengan pro, postingan malah ada yang postingan kontra dalam hal bahwa merepost tentang atau memposting tentang lebih baik satu istri misalnya dan yang semisalnya. Hal-hal yang seperti ini dimunculkan ketika ada momen sesuatu yang sifatnya viral seperti ini, itu pasti bentuknya adalah orang akan menanggapi sebagai sebuah reaksi, ya, sebagai sebuah reaksi, ya, reaksi atau respon terhadap apa yang sedang terjadi. Yang seperti ini bukanlah suatu sikap yang etis, yang layak, yang benar, yang beradab dari seorang thalibul ilm. Ini komentar catatan khusus terkait dengan sebagian thalibul ilm yang memposting hal-hal yang kemudian menunjukkan ketidaksetujuannya, walaupun cuma dia mengatakan tidak setuju, tapi dia lebih mengatakan sebaiknya satu istri saja, ya sebaiknya begini dan begitu. Apa pentingnya dia mengomentari hal itu ketika viralnya kejadian yang misalnya ada pernikahan seorang dai atau seorang ustadz yang berpoligami misalnya. Ini nggak ada keperluannya. Karena apa yang menjadi problem seseorang, apakah itu dai, ustadz atau bukan, problem apakah itu peluang, ataukah itu tantangan, ataukah itu ujian-ujian, itu sangat subjektif antara orang A, orang B, orang C, orang D. Ya, setiap kita subjektif. Dikatakan kepada si fulan, misalnya, Ana mengukur diri Ana nggak sanggup misalnya. Ana nggak bisa poligami, Ana nggak sanggup, Ana tidak bisa bersikap adil, misalnya seperti itu. Ya, tapi ketidaksanggupan Ana tidak bisa Ana jadikan sebagai standar untuk orang lain. Bahwa karena Ana tidak sanggup, maka semua orang nggak sanggup. Ya, atau misalnya sebagian akhwat, sebagian wanita, kok bisa? Ambil di sini. Kok bisa ada orang yang terima atau seorang istri yang menerima untuk dipoligami, misalnya seperti itu. Ya, ketika dia mengatakan hal seperti itu, sebagaimana ada sebagian perempuan yang tidak terima jika ya Hasan, ya, tidak terima kalau misalnya dia dipoligami, demikian pula yang sama bahwa juga ada wanita-wanita yang ridho dan rela untuk dia dipoligami. Nah, yang seperti ini seringkali kita menjadikan apa yang ada pada hati dan diri kita standarisasi untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Ya, ini adalah kejahilan, ya, kebodohan dan kejahilan. Kita tahu kalau dia saya nggak bisa, bukan berarti dia nggak bisa. Kalau saya nggak mau, bukan berarti semua orang juga nggak mau. Ya, biarkan manusia selama dia itu tidak melanggar aturan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah no comment dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, kita tidak perlu berkomentar tentang hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah harus adanya persetujuan istri di pengadilan untuk diberlakukannya poligami. Nah, ini salah satu yang diberlakukan di negara kita, ya, diberlakukan di negara kita, dan kita mengambil sisi positifnya adalah tujuannya adalah supaya tidak adanya unsur kezaliman yang bakal diterima oleh pihak istri yang muda, ya. Kalau misalnya sebagian orang dengan asumsinya, ya, asumsi bodoh yang seringkali dimunculkan oleh sebagian orang, mereka mengatakan, ya, yang untung adalah istri mudanya, pasti akan lebih disayang, pasti akan begini, pasti akan begitu, dan sebagainya. Namun kita melihat dalam ranah praktek, karena kebetulan anak seringkali dimintai konsultasi terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini, yang Anda lihat banyak sekali yang terzalimi itu bukan istri tua, tapi istri muda. Ya, ketika misalnya laki-laki itu memilih untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan istri tuanya, misalnya istri pertamanya, maka kemudian dia sembunyi-sembunyi, ya, dan kemudian dia melakukan pernikahan, dan sedangkan wanita yang kedua ini telah berkorban, dia menerima status suaminya yang telah beristri misalnya, dan dia menerima untuk jadi yang kedua, dan akhirnya kemudian terjadi pernikahan, ternyata
Setelah pernikahan ini diketahui oleh pihak yang pertama, maka kemudian membuat si lelaki ini ketakutan, dan kemudian dia akhirnya bertindak zalim. Apa yang dia lakukan? Ada yang menutup diri, menutup komunikasinya dari yang kedua, digantung begitu saja, ya, tidak dianggap sebagai istri, tidak dinafkahi, tidak didatangi, dan tidak pula dicerai. Ya, kemudian ada juga yang kemudian dia karena takutnya kepada yang pertama, maka diceraikanlah begitu saja anak istri yang kedua ini, dan banyak lagi korban-korban yang seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintahan negeri kita di Indonesia ini dengan memintakan syarat persetujuan yang dilegalkan oleh pengadilan dalam sebuah sidang, maka itu adalah sesuatu yang baik, yang positif, supaya kezaliman ini tidak berlarut-larut terjadi di keluarga-keluarga kaum muslimin yang berencana untuk melakukan ta'addud atau poligami. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan atas nasihat dan pencerahannya. Dan Alhamdulillah udah ditemenin sama Baby Sofia. Kalau dari, oh ya ini ada yang lain, mungkin dikasih yang lain Ustadz. Nah, Masih ada waktu Ustadz? boleh silahkan. Ya. Sofianya belum ngantuk juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, menjaga, dan memuliakan Pak Ustadz dan keluarga, juga kaum muslimin Amin. dan muslimat. Pak Ustadz, sehubungan dengan menuntut ilmu, kalau suami tidak mengizinkan para istri untuk menuntut ilmu di luar, itu Ya. hukumnya bagaimana? Apakah istri-istri tersebut tetap boleh keluar untuk menuntut ilmu tanpa izin dari suami, atau memang ya sudah tinggal di rumah saja menuntut ilmu misalkan lewat online gitu, Pak Ustadz? Mohon pencerahan dan nasihatnya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sarana menuntut ilmu itu terbatas seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum adanya media sosial seperti sekarang ini, ya sangat terbatas, sehingga seseorang itu tidak akan mengetahui agamanya kecuali dengan menghadiri majelis ilmu, dan dia wajib untuk mempelajari beberapa pembelajaran atau materi-materi yang memang harus dia ketahui demi kebaikan agamanya, seperti tauhid, seperti melaksanakan sholat dengan baik dan benar, seperti melaksanakan wudhu dengan benar, dan yang semisalnya. Jika konteksnya adalah jika itu tidak diraih kecuali dengan cara menghadiri majelis ilmu secara offline karena tidak adanya opsi lainnya, maka tetap seorang wanita itu harus menghadiri majelis ilmu untuk demi kebaikan dan keselamatan agamanya. Itu jika sang suami tidak memberikan pembelajaran kepada dia. Namun kondisi yang kita hadapi saat ini berbeda. Saat ini sudah ada media online yang semua apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim atau muslimah telah tersedia dengan baik. Maka ketika seorang istri dilarang untuk menghadiri majelis ilmu, seperti sekarang misalnya dalam kondisi sekarang ini, namun dia bisa mendapatkan pengganti majelis ilmu itu secara online, maka dia tetap wajib taat kepada suaminya dalam hal ini. Artinya dia tidak perlu hadir ke majelis ilmu yang offline, dia cukup mengakses dengan online dari apa yang dia butuhkan dari ilmu-ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz. Wa jazakumullah khair. Sepertinya sudah tidak ada lagi Ustadz. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kesempatan kita pada malam hari ini. Kita masih membahas tentang peristiwa Perang Mu'tah, dan masih insya Allah untuk sesi yang berikutnya kita masih membahas beberapa hal yang tersisa dari pembahasan tentang Perang Mu'tah ini. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menumbuhkan semangat berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhanya. Kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu, mereka begitu semangatnya untuk berdakwah, berjihad, dan menuntut ilmu, yang bagaimana mereka itu subhanallah ya tidak dibiarkan, sebagaimana pada kajian sebelumnya anak sampaikan,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan para sahabat dalam keadaan bersantai-santai begitu saja, tapi menjadikan kehidupan ini sebagai sebuah perjuangan, sebagai upaya untuk meraih kemuliaan di dunia atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang seperti ini harus ada di dalam hati setiap muslim, terutama di zaman yang seperti ini, di zaman banyak manusia hidup hanya untuk memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Banyak manusia umat Islam yang mereka itu terlelap di dalam wahannya cinta dunia dan takut mati, dan juga banyaknya masalah-masalah futur yang ada di dalam hati setiap kita, yang itu semuanya akan terjawab ketika seseorang memiliki gairah dan semangat untuk berdakwah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam membela dan memuliakan agamanya. Semoga yang seperti ini ada di dalam hati kita, hatinya kaum muslimin, sampai kita insyaallah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ana mohon pamit kepada antum semuanya. Jazakumullahu khairan.